bukankah seharusnya kalau di Republik Indonesia justru yang disertifikasi itu yang non halal gitu. Dibalik. Kalau kita berada di Jepang, di Korea, mungkin iya. Karena mereka mayoritas non Muslim. Jadi perlu ada tempat-tempat tertentu yang memang dibutuhkan sertifikasi halal. Lah kalau kita dimintai sertifikasi halal, bukannya kita lebih banyak produk halalnya dibanding yang non halal? Ini gimana jawabannya nih? Mungkin nanti bisa Kan ditanyakan lucu Pak ya gitu. di sesi Ya, sesi ini kan mungkin mereka Q&A. masih dengar nih Bu. Tolong diteruskan pertanyaan saya. Ini pertanyaan saya ini udah 2 kali. Saya tidak mendapatkan jawaban yang enak gitu. Yang Sujani Pasar itu ganti saya. Mungkin nanti Pak Mas Duki ya bisa menjawab di seksi Q&A, Ya Pak ya. silakan nanti dijawab aja. Iya. Tidak sesi. Tapi buat saya itu jadi menarik. Kita mayoritas penduduknya Muslim dimintai produk halal. Kan lucu. Harusnya di tempat-tempat atau di negara yang mayoritasnya non Muslim baru dibutuhkan sertifikasi halal. Karena mayoritasnya yang non halal gitu. Ya kan? Jangan yang umum dikalahkan oleh yang khusus atau Ya yang menarik sedikit. sekali Pak ya ini. Betul nggak kira-kira Bu? Pendapat saya Bu? Ya menarik sekali sih Pak. Pandangannya menarik sekali. Ya, Mungkin nanti ini bisa harus kita tanya. didiskusikan personal kali ya dengan Ya, dengan ya boleh. Ya, BPJPH. itu aja. Karena kami di Bank Syariah pasti nanti di situ berperan. Ya, berperan. Jadi kalau kami sih meminta jangan yang industri halal dimintai sertifikasi. Yang non halal itu harus disertifikasi non halal gitu. Berarti sisanya halal. Yang disertifikasi ya non halal. Sama seperti di supermarket kalau kita beli daging. Kan di situ kan yang dibilang yang non halal. Yang halal kan tidak disertifikasi halal lagi kan. Yang non halal ini dagingnya haram. Kalau yang sana halal. Nggak di barcode lagi, barcode halal gitu. Yang non halal yang di barcode non halal gitu. Jangan dibalik. Ya, iya ya Pak, menarik Aja. sekali. Oke Pak. Sebagai pemanasan Iya, oke aja Pak. Bu. Waktunya Oke, berkurang baik. nih Bapak, waktu presentasinya. Enggak, saya bisa cepat. Silakan Pak, Nanti saya lebih dilanjut aja Pak presentasinya. baik. Saya lebih senang nanti dialog karena kita adalah praktisi. Oke. Oke. Ya, tadi ada pertanyaan soal pembiayaan Pak. Nah, untuk UMKM Ya. ini, apakah ada program dari Bank Syariah untuk membantu UMKM mendapatkan sertifikasi halal? Tadi kan sudah dijelaskan ada KUR dan segala macam. Nah, khusus sertifikasi halal sendiri apakah ada? Meskipun nih Bapak sendiri mungkin masih bertanya-tanya ya kenapa harus ada sertifikasi halal, tapi untuk saat ini kan regulasi pemerintahnya seperti itu Pak. Nah, kira-kira ada nggak bantuan dari Bank Syariah untuk UMKM? Baik, Program. terima kasih Bu. Terima kasih. Kalau yang spesifik program pembiayaan khusus untuk pengurusan sertifikasi halal memang tidak ada Bu. Ya, yang ada di kami Pak, itu adalah untuk mendukung semua sektor-sektor usaha halal, gitu ya, bukan proses sertifikasi halalnya, gitu. Nah, kalau untuk usaha selain jasa, contoh perhotelan dan restoran besar, gitu ya. Kalau perhotelan kami membutuhkan adanya Dewan Pengawas Syariahnya dan Dewan Pengawas Syariahnya itu yang tersertifikasi oleh MUI. Jadi bukan sertifikasi halalnya gitu ya. Yang kedua, kalau untuk itu tadi ya, yang industri rekreasi satu lagi, itu juga harus ada sertifikasi dari Dewan Pengawas Syariahnya gitu. Oh, jadi justru baru ada sertifikasi, baru ada program bantuan gitu Pak ya? Gini, kalau untuk hotel harus ada Dewan Pengawas Syariahnya. Dewan Pengawas Syariahnya itu yang sudah tersertifikasi dari MUI. Iya. Untuk yang rekreasi juga sama, harus ada Dewan Pengawas Syariahnya. Nanti Dewan Pengawas Syariahnya itu yang tersertifikasi oleh MUI. Untuk misalnya fashion, food, atau yang lain, itu kami tidak mensyaratkan harus ada sertifikasi halal. Oh iya. Gitu ya. Dan kami tidak ada program memberikan bantuan atau pembiayaan untuk mengurus sertifikasi halal, bukan. Mungkin bisa apakah jadi kami diusulkan Pak suatu saat nanti? Gimana Bu? Mungkin bisa nggak suatu saat nanti diusulkan gitu program bantuan untuk sertifikasi halal, karena kan besarannya sebenarnya tidak terlalu banyak ya daripada jumlah KUR gitu. Mungkin bisa nggak Pak? Mungkin nggak suatu saat nanti akan ada program seperti itu untuk mendukung jaminan halal di negara kita ya Pak?
Mungkin saja, sangat mungkin, sepanjang itu adalah untuk bisa mendorong tumbuh kembangnya usaha ini, kami pasti bisa. Jadi gini loh Bu, kan kalau bank itu menginginkan supaya usaha-usaha kecil ini tumbuh dan berkembang, gitu kan? Yang paling utama tentunya di situ bisa untuk modal kerja dan investasi. Kalau di situ ternyata usaha tersebut salah satu yang dia butuhkan untuk tumbuh kembangnya adalah sertifikasi halalnya, itu sebenarnya BNI Syariah bisa dengan membuat program khusus atau tidak perlu membuat program khusus tapi diikutkan di dalam kebutuhan dia untuk pengembangan. Misalnya begini Bu, dia adalah untuk modal kerja memproduksi makanan. Tapi ada regulasi yang mengatakan bahwa dia harus mempunyai sertifikasi halal dulu. Nah, anggaran atau biaya yang dibutuhkan ini bisa dimasukkan ke komponen yang kami biayai. Jadi tidak harus disebut dengan khusus untuk pengurusan sertifikasi halal. Gitu, Bu. Semoga suatu saat nanti ada Pak ya. Karena kan masa pandemi ini justru usaha skala rumahan banyak sekali Pak. Nah, jika alangkah lebih baiknya jika ada sarana untuk mempermudah. Bagus Bu, tapi saya bertanya nih, ini kan banyak pengusaha kecil ya Bu? Iya. Banyak pesertanya dari pengusaha. Sepertinya iya, sepertinya dari UMKM, betul Pak, betul. Ya, dari UMKM ya. Saya bertanya, sudah sedemikian urgentnya-kah sertifikasi halal ini untuk tumbuh kembangnya usaha kawan-kawan dari UMKM? Kalau misalnya menjadi kendala sertifikasi halal ini menjadi urgent, atau sekarang yang paling dibutuhkan itu justru modal kerja atau justru investasi? Coba diurutkan dulu. Kalau seandainya dia sudah dapat modal kerja, bisa memproduksi, kemudian memang dibutuhkankah saat ini untuk sertifikasi halal? Kalau dibutuhkan berarti jadi urgent. Tapi kalau belum, menurut saya harus ada skala prioritas. Tapi menurut tadi yang di-share Bapak Mas Tuki sih memang sudah ada peraturannya Pak. Untuk makanan itu hingga 2024 itu diharapkan semua bersertifikasi halal, khusus makanan ya. Berarti kan itu salah satu urgensinya, memang harus bersertifikasi halal. Dari regulasi pun sudah mengharuskan seperti itu. Baik, untuk skala apa Bu? Apakah termasuk untuk skala mikro? Untuk makanan tentu saja semuanya sepertinya Pak, produk makanan yang beredar. Sambil contoh, semua warteg harus ada sertifikasi halal? Ya, saat ini sih belum Pak, tapi mungkin bisa jadi ke depannya. Saya sepakat, maka saya bilang tadi, untuk dikhususkan saat ini tidak ada program khusus. Tetapi kalau untuk ini kan soal pandemi ini kan Bu, ada yang sangat urgent nih. Top urgentnya ada. Saya bertanya, apakah menjadi sertifikasi halal ini untuk kawan-kawan UMKM menjadi top urgent? Oke, kita sepakat. Kalau misalnya itu top urgent dimasukkan dibanding kepada biaya. Boleh. Nah, itu yang kami harapkan nih, Pak. Gimana, Bu? Ya, itu yang kami harapkan justru dari finance atau pembiayaan bank syariah. Mungkin itu bisa masuk di salah satu program. Itu akan sangat menarik sekali. Ya, itu ini masukan nih, Pak. Dari webinar kita kali ini tampaknya menarik sekali. Tapi sampai saat ini UMKM yang masuk ke kami bukan sertifikasi halal yang mereka belum ya, Pak ya. Mungkin belum ya. Ya, karena pasti bank syariah atau lembaga keuangan syariah pasti akan merespon sesuai dengan urgensi kebutuhan masing-masing usaha-usaha kecil ini. Karena tugas kami ini adalah untuk menumbuh kembangkan pengusaha-pengusaha kecil dan mikro. Pasti, Bu. Jadi saat ini yang sampai ke kami ke permukaan tidak mengatakan, Pak, saya mau tumbuh tapi belum ada sertifikasi halal sehingga saya nggak bisa tumbuh. Belum ada ya, Pak. Tapi semoga ini ke depannya nih Bank BNI mensupport pengusaha kecil untuk mendapatkan sertifikasi halal itu akan sangat baik sekali, Pak. Khusus Bank BNI ya, ini syariah. Saya rasa itu bisa jadi masukan dan bisa jadi daya tarik justru, Pak. Apalagi dengan regulasi halal yang terbaru. Kita tunggu. Ya, nanti kita tunggu nih dari kawan-kawan UMKM. Kan dari mereka nih. Untuk ya, kami juga tunggu dari Bapak nih, Pak. Kabar baiknya ya, Pak. Insya Allah. Kalau sudah dibukukan, sudah masuk kategori urgent, kita akan masuk ke situ itu. Pasti. Iya, Pak. Sebetulnya bisa disiasati. Seandainya pun tidak membuat program khusus, Bu, tidak harus program khusus. Tidak harus, ya, itu bisa kok dibanding dengan pembiayaan modal kerja dan biaya-biaya. Bisa. Enggak, ini biar enggak gantung ini pertanyaan dari Pak John Pasaribu tadi. Gimana ini? Sesi acara apakah kita masih ada waktu nih sebelum azan zuhur, Pak? Singkat aja, Pak, ya, singkat, Pak. 3 menit. 1 menit, Pak. Kenapa bukan sertifikat haram yang dikeluarkan oleh negara, oleh BPJPH? Karena yang haram itu nggak bisa disertifikat halal.
Jadi kalau misalnya babi, homer itu enggak bisa disertifikasi halal. Tapi oleh undang-undang wajib menyatakan keterangan tidak halal. Keterangan tidak halal itulah bagian dari declare dari pelaku usaha. Yang kedua, kenapa sertifikat halal dikeluarkan? Intervensi teknologi, penggunaan teknologi itu luar biasa sekarang di bahan makanan, minuman, obat kosmetika. Justru yang terjadi saat ini adalah banyak produk yang syubhat, yang tidak jelas halal haramnya. Nah, karena tidak jelas halal haramnya itu, misalnya soal bakso saja. Bakso itu dari daging yang mana? Halal atau haram? Kalau disembelih tidak dengan benar, digiling dari daging yang bercampur, itu akan jatuh syubhat. Karena syubhat itulah maka perlu ada status yang jelas. Status yang jelas itulah melalui sertifikasi halal agar tidak terjatuh pada syubhat itu. Saya kira begitu Pak John Pasaribu. Jadi semoga terjawab ya pertanyaan Pak John ini. Yang halal yang banyak, iya, yang halal ini banyak. Tetapi yang syubhat lebih banyak lagi. Iya, setuju Pak. Iya. Begitu. Terima kasih Pak Mas Tuki sudah menjawab pertanyaan Pak John tadi. Semoga Pak John puas ya. Bisa menambahkan sedikit, Bu Ita. Waktunya sudah habis Pak. Sedikit. Kebetulan waktunya sudah habis. Enggak, saya tadi mengenai yang program yang tadi itu ada udah di undang-undang bahwa untuk pengurusan sertifikasi halal itu gitu ya. Sebetulnya itu menarik. Bank-bank tidak hanya BNI Syariah, semua bank-bank pemerintah terutama pasti akan membuat program. Kalau itu sudah menjadi satu regulasi ya Pak. Iya betul. Karena gini, sampai saat ini makanya saya juga heran juga nih kawan-kawan UMK ini, usaha kecil mikro ini belum ada itu yang memintakan itu ke kita. Kalau ada itu pasti kita bikin gitu. Jadi sebetulnya kesempatan ini bagus supaya kawan-kawan UMK ini, pengusaha kecil menengah ini, usaha kecil ini, usaha mikro dan kecil ini sebaiknya memang harus sudah menyiapkan itu supaya difasilitasi bank. Kalau itu kebutuhan pengusaha pasti akan difasilitasi bank. Ya, kami tunggu kabar baiknya betul. Butuh modal kerja, butuh investasi, butuh modal kerja, butuh investasi. Enggak ada yang datang, Pak, saya mau ngurus sertifikasi halal, saya mau, enggak ada. Makanya kita memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu sebetulnya Pak Mas. Itu bagus. Top. Ya mungkin programnya bisa dimunculkan dulu mungkin Pak nanti. Pasti akan banyak UMKM yang daftar ya. Itu masukan aja mungkin ya. Programnya diadakan dulu. Ya, sekian ya. Dan menarik sekali. Pembiayaan itu nanti pasti dari Bank Syariah, Bu. Pasti dari Bank Syariah. Iya, betul. Pasti dari Bank Syariah. Ya, terima kasih ya Pak John tanggapannya. Terima kasih Pak Mas Duki. Terima kasih, Pak. Ya. Semoga itu menjawab pertanyaan kita semua ya tadi yang cukup bikin heboh di awal presentasi Pak John ya. Ya.